Halo semuanya, bertemu lagi kita di dalam seri mata kuliah Hukum Acara Perdata. Dan pada kesempatan kali ini akan kita ulas bersama tentang topik bahasan putusan hakim dalam perkara perdata. Di mana di dalamnya ini akan kita bahas bagaimana terkait definisi putusan hakim, asas-asas putusan, jenis-jenis putusan, dan terakhir adalah tentang kekuatan putusan. Nah, di bagian awal ini saya mengutip pendapat dari Sudikno Mertokusumo, di mana beliau mengartikan bahwa putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dalam tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan akhir diputus hakim pemeriksa dalam suatu sidang perkara itu secara umum memiliki karakteristik adanya sanksi. Namun terdapat perbedaan dalam konteks untuk putusan dalam perkara perdata dibanding pidana. Jika pidana ialah penjara atau denda maupun tindakan, maka sanksi dalam konteks perkara perdata ialah berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan maupun bentuknya adalah pemenuhan prestasi. Nah, demikian kiranya batasan pengertian daripada putusan kita ulas tadi. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang asas-asas putusan. Nah, terkait dengan asas-asas putusan ini, sesungguhnya terdapat asas yang harus diperhatikan dalam konteks menghadirkan suatu putusan. Nah, yang demikian ini sebenarnya sesungguhnya diatur dalam HIR, yaitu pasal 178 dan RBG pasal 189, dan juga dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang diantaranya menjelaskan bahwa putusan itu haruslah yang pertama memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, di mana di dalamnya ada tercakup pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, ada juga hukum kebiasaan, jurisprudensi atau dan kemudian adalah doktrin hukum. Yang kedua adalah wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Dan yang ketiga, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Dan yang keempat adalah harus diucapkan di muka umum. Nah, pelanggaran atas asas yang terakhir ini menyebabkan putusan itu tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, sementara itu terkait dengan jenis-jenis putusan, maka dalam pasal 196 ayat 1 HIR, juga pasal 185 ayat 1 RBG, itu telah diatur dengan tegas bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Nah, tersimpulkan di sini lewat kedua pasal tadi bahwa ada dua jenis putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Nah, sebagaimana namanya, maka putusan sela itu pada prinsipnya adalah merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum adanya putusan akhir. Nah, jenis putusan ini dihadirkan dalam kerangka untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela ini jelas sudah diatur dalam pasal 185 ayat 1 HIR atau juga dalam pasal 48 RV yang disebutkan dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan itu berlangsung. Nah, hal yang jadi pokok di sini ialah harus dipahami bahwa putusan ini tidaklah kemudian berdiri sendiri dan terpisah dari putusan akhir, namun sesungguhnya adalah merupakan satu kesatuan. Nah, hakim dalam hal ini sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil suatu bentuk putusan, yaitu putusan sela, baik yang berbentuk putusan preparatoir atau interlokutoir. Putusan sela secara substansi ini adalah berisi perintah bagi para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara sebelum hakim ini menjatuhkan putusan akhir. Nah, dalam praktek, maka sesungguhnya terdapat beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, yaitu yang pertama adalah putusan preparatoir. Putusan preparatoir ini merupakan sela yang digunakan untuk persiapan putusan akhir. Contoh misalnya adalah putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk
pemeriksaan saksi-saksi, putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk misalnya termasuk juga di dalamnya adalah misalnya pemeriksaan saksi ahli. Yang kedua adalah putusan interlokutoir, yakni merupakan putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Nah, putusan jenis ini, putusan interlokutoir ini dalam konteks kehadirannya selalu berhubungan dengan putusan akhir, jadi punya hubungan dengan putusan akhir, sebab umumnya terkait dengan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti. Misalnya isi putusannya adalah memerintahkan pemeriksaan keterangan ahli berdasarkan pasal 154 HIR. Yang ketiga adalah putusan insidentil. Putusan ini merupakan salah satu jenis putusan sela yang berhubungan dengan insiden atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Dan yang keempat adalah putusan provisionil. Jenis putusan ini pengaturannya ada dalam pasal 180 HIR, pasal 191 RPG. Putusan ini disebut juga provisional basicing, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interim award, yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara itu dijatuhkan. Nah, demikian itu tentang putusan sela. Berikutnya adalah tentang putusan akhir. Nah, putusan akhir sebagaimana namanya adalah merupakan putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Dalam konteks tinjauan berdasarkan amarnya, maka terdapat 3 jenis putusan akhir, yaitu yang pertama adalah putusan deklaratoir. Jadi putusan deklaratoir ini merupakan putusan yang diktum atau amarnya ini menyatakan sesuatu, seperti mengabulkan gugatan penggugat ataupun menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah, seperti misalnya tanah sengketa sah milik penggugat. Nah, yang kedua adalah putusan konstitutif. Jenis putusan ini, putusan konstitutif, pada prinsipnya adalah merupakan putusan yang diktum atau amarnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Yang ketiga adalah putusan kondemnatoir. Putusan kondemnatoir ialah putusan yang diktum atau amarnya ini adalah berisi suatu pernyataan yang bersifat penghukuman. Misalnya, contohnya adalah menghukum tergugat membayar hutang kepada penggugat sejumlah 300 juta rupiah. Nah, sekarang selanjutnya mari kita bahas tentang kekuatan putusan hakim dalam perkara perdata. Nah, jika ditelusuri, maka terdapat 3 jenis kekuatan dari putusan dalam perkara perdata, yaitu pertama kekuatan mengikat, yang kedua kekuatan pembuktian, dan ketiga adalah kekuatan eksekutorial. Yang pertama dulu, kekuatan mengikat. Jadi apa yang dimaksudkan terikat di sini ialah terkait dengan para pihak, ahli waris para pihak, serta mereka yang mendapat hak dari para pihak. Yang kedua adalah kekuatan pembuktian. Nah, kekuatan pembuktian dalam putusan itu menjadi nyata didasarkan pada fakta bahwa putusan telah memenuhi syarat akta otentik. Ialah ketika dibuat dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang. Dalamnya ada ditandatangani dan dia dihadirkan sebagai maksud untuk sebuah tujuan pembuktian. Yang ketiga adalah kekuatan eksekutorial. Nah, maksud daripada kekuatan eksekutorial ini tidak lain ialah bahwa putusan pengadilan itu dapat dilaksanakan dengan paksa bila secara sukarela itu tidak bisa. Namun demikian perlu dipahami bahwa tidak semua putusan pengadilan itu dapat dilaksanakan secara dengan paksa. Nah, putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan paksa adalah putusan pengadilan yang bersifat kondemnatoir, yaitu putusan yang diktum atau amarnya ini berisi pernyataan yang bersifat penghukuman. Nah, demikianlah kita sudah mengulas tentang putusan hakim dalam perkara perdata ditinjau dari beberapa aspek.
Semoga boleh bermanfaat.